marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban Sip. Itu ibunya yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang pendosa ini, kita yang masih sering berbuat maksiat ini, Allah masih ridho sehingga Allah memberikan terus keberkahan untuk hidup kita dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Karena tidak ada dalam hidup yang kita cari ini kecuali ridhonya siapa? Allah. Yang belum menikah, ridho dirinya terletak pada siapa? Orang tuanya, terutama ibu. Siapa? Ibu. Yang sudah menikah, ibu-ibu, letak ridhonya pada siapa? Suami. Suami. Maka surga seorang istri adanya di bawah telapak kaki suami. Jadi nanti malam pas ibu suaminya tidur, silahkan dicek, lihat telapak kakinya, kira-kira ada surga apa rorobeh. Jadi perempuan mah enak ya, cium tangan suami sedekah, nggak cuma sedekah, berkah. Kemudian senyum dengan suami yang baru pulang kerja juga sedekah. Banyak sedekah bagi seorang perempuan, tinggal masalah mau apa tidak. Maka siang jelang sore ini betul siang kan ya? Saya sampai lupa waktu ini. Karena alhamdulillah ini titik ke-19 dari 22 titik yang sudah dan akan kami datangi. Setelah dari sini nanti ada sore di Jatinangor, kemudian malam nanti di mana saya lupa. Terus malam ini balik ke Jakarta. Besok subuh saya sudah harus di bandara karena jam 10 pagi ada tablik akbar di Singapura. Masya Allah. Kemudian lusa di Malaysia. Hari Senin harus pulang ke Jakarta, mampir dulu ada kajian di Brunei Darussalam. Itu semua kalau ada yang undang keluarga aja. Baru Ibu-ibu serius. saya lihat, Masya Allah. Singapura, Masya Allah. Brunei, la ilaha illallah. Kalau ada yang undang. Astagfirullah.
Tapi ya alhamdulillah memang nanti pagi ini mah bener Ibu ya. Dan nanti malam saya balik ke Jakarta, kemudian lusa saya ada safari dakwah di salah satu kabupaten di Bengkulu. Jadi doain biar saya selalu sehat, Amin. panjang umur ya. Kalau dibilang lelah, ya lelah Ibu ya. Tapi mudah-mudahan lelahnya menjadi limpah. Dibilang capek, ya capek. Tapi lelahnya hilang, capeknya hilang, Masya Allah. Lewat tengah, ngadep ke sana, lihat ibu-ibu, lelah saya hilang, Masya Allah. Cantik-cantik semua. Kerudungnya jangan DM. Tapi betul cantik-cantik semua ya. Ini ngomong-ngomong Ibu bisa cantik begini, bedangnya merek apa Bu? Pipa ya. Pipa yang nomor 4 yang buat jenazah. Baik, santai aja Ibu ya. Santai, tapi mudah-mudahan kajiannya bisa membawa manfaat. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Trans Studio Bandung, Bapak Isa Latif. Hadir beliau ada? Belum ada ya? Baik. Kemudian yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Asy-Syifa Bu Susan. Ada beliau? Alhamdulillah sudah beberapa kali kita bertemu Ibu ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Tema kita separuh hati yang baru. Dalam ini temanya nih. Separuh hati yang baru. Emang separuhnya lagi kemana Bu? Baik, ini betul kan separuh ya? Separuh hati yang baru. Kita akan berbicara tentang hati. Hati-hati dengan hati, karena kalau kita sudah sakit hati, sakitnya di mana? Maka jangan letakkan apapun yang bersifat dunia di hati, akan sering sakit hati. Kalau sudah sakit hati, nanti bawaannya mau bunuh. Astagfirullahaladzim. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini tidak sendiri, tapi didampingi oleh yayasan yang berasal dari Kerawang. Namanya adalah Yayasan Sahabat Kemanusiaan. Apa Bu? Sahabat Kemanusiaan. Ini yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Kami hadir ke sini tidak lain dengan niat untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu. Ingat, memberi kesempatan. Kami datang bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memudahkan sedekah. Bentuknya apa Ustaz? Kita akan coba membantu mengulurkan tangan saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang terzolimi oleh Zionis Israel. Rumah-rumah mereka luluh lantah, hancur berkeping-keping. Rumah yang berkeping-keping hancur bisa dibangun lagi, tapi hati seorang ibu ketika tubuh anaknya berkeping-keping karena ditembak oleh Zionis Israel, mana ibu yang bisa memperbaiki hati seperti itu? Mudah-mudahan sedekah. Ada yang sedekah rajin tapi nggak pernah mau ngaji, jadi sehingga merasa sedekahnya itu ada riya, ada sombong, ada angkuh. Itulah kenapa orang beriman itu harus menuntut ilmu supaya imannya tidak merasa paling beriman. Faham Ibu ya? Ibu pilih mana?
punya teman pinter tapi nggak bener, apa punya teman bener tapi nggak pinter? Nah, lihat lah. Pinter nggak benar, benar nggak pinter. Mana yang lebih baik? Benar tapi nggak pinter masih jujur daripada orang pinter tapi nggak benar. Kalau saya yakin sama ibu-ibu yang di sini, masya Allah udah pinter bener. Amin ya robbal. Kelihatan ini wajah-wajah penghuni surga semua. Kelihatan wajahnya wajah bercahaya, kena lampu. Baik, kegiatan ini tidak ada unsur politik, Ibu tenang saja ya. Tidak ada unsur instansi manapun, kami ini mandiri, independen, alhamdulillah. Pak Ustadz, udah Ustadz nyalonin diri aja jadi dewan lah, jadi wakil bupati, banyak yang nawarin. Saya bilang saya nggak mau jadi pejabat mariwur, ya repot berebut nyari kursi, enak jadi ustadz, kemana-mana disiapin kursi. Udah siap kursinya. Ini saya tanya, kalau kursi ini saya bawa pulang, kira-kira boleh apa enggak? Punya siapa ini? Boleh-boleh aja. Karena banyak orang ketika belum jadi pejabat rajin ngamalin ayat kursi, udah dapat kursinya lupa ayatnya. Kalau yang sudah menjadi pejabat silahkan, memang bidangnya. Yang mencalonkan diri jadi dewan silahkan, niatnya lillahi ta'ala. Kalau nggak lillahi ta'ala mah sakit hati benar-benar. Ya kita mah namanya rakyat, masyarakat, dikasih apa aja diambil, betul? Rezeki. Ini sebentar lagi banyak yang nyalonin jadi bupati, wakil bupati. Kita sebagai rakyat atau masyarakat dikasih sembako, ambil nggak? Bagus. Kasih sembako ambil nggak? Minyak sayur ambil nggak? Kasih duit ambil nggak? Sikat gigi? Pokoknya lillahi ta'ala. Itulah kenapa kami kesini, Ibu, alhamdulillah tidak menyusahkan setiap PKM. Kami mandiri, makanya alhamdulillah konsep dakwah kami datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak di. Seperti siapa? Terima kasih. Baik, saya bisa ada di sini dengan sahabat-sahabat yayasan. Jadi yayasan ini mengajak Bapak Ibu nanti untuk peduli kita terhadap Palestina. Tidak ada paksaan. Silahkan, kami hanya memudahkan. Kami melayani Bapak Ibu yang ingin mengulurkan tangan untuk saudara kita di Palestina. Caranya bagaimana itu nanti. Dan alhamdulillah saya bisa ada di sini, Ibu, karena kebaikan hati dari jamaah tadi habis zuhur apa pagi ya? Ini habis zuhur ya? Nah, udah lupa saya. Jamaah pagi di Masjid Al Irsyad yang di Padalarang ya. Dari sana mereka mengumpulkan rezeki, kami tabung, itu yang bisa membawa kami ke sini. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, sebelum kita ngaji, yuk jangan kalah dengan jamaah di Masjid Al Irsyad. Kami akan memberi kesempatan ibu-ibu untuk membantu program dakwah ini. Seikhlasnya, setulusnya lillahi ta'ala. Berapapun silahkan. Yang mau bantu kami dengan warna merah, alhamdulillah. Walaupun jarang-jarang si merah keluar di masjid. Biasanya di mana merah keluar? Tuh di sebelah. Kalau di masjid biasanya keluar langganan warna apa? Abu-abu. Masih mending biru atau hijau. Abu-abu. Baik, caranya Ustaz dan Ustazah kami akan keliling membawa kotak-kotak sedekah ya. Ibu silakan sisihkan lillahi ta'ala. Berapapun silakan, kami doakan semoga makin berkah rezekinya.
Yuk kita berselawat. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah. terakhir Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jazakumullah khairul jazaa. Semoga apa yang sudah ibu sisihkan Allah ganti dengan pahala terbaik dunia akhirat. Amin ya Allah. Terima kasih buat akang saya, akang siapa dengan Kang Kemal. Kang Kemal sudah menikah apa? Pakai mic biar ibunya dengar. Ini MC kita sudah menikah. Alhamdulillah. Anak berapa? Baru satu, masya Allah. Anak baru satu. Istri? Selamanya ya. Amin. Mudah-mudahan ya Allah. Saya doain dengan beliau MC di sini anaknya nanti jadi 11. Amin. Terima kasih ya Kang Kemal. Semoga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memperhatikan orang semakin tua, ketika pegang seperti ini Bu, dia akan gemetar. Gemetar ya. Jangankan gelas beling, yang seperti ini saja kadang gemetar. Betul? Apalagi kalau minum. Ini saya contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang haus. Alhamdulillah. Dia gemetar Bu. Kenapa gemetar? Cekurang sudah apa gemetar? Hah? Ngadek-dek. Itu. Ngadek-dek. Gemetar ya. Kenapa kok ngadek-dek? Kenapa gemetar? Lapar bukan itu. Kenapa gemetar? Sengaja Allah bikin gemetar. Karena ngadek-dek, gemetar mau bilang sama orang yang sudah semakin tua, hai kamu hambaku, kata Allah yang sudah semakin tua, jangan terlalu kencang memegang dunia, sebentar lagi akan engkau lepaskan. Jangan terlalu terikat dengan dunia, banyak-banyaklah berbagi, karena itu bekal yang paling sejati di ukhrawi nanti. Ayah saya, orang tua saya, ini sekedar informasi punten, saya nggak terlalu banyak bisa Sunda karena saya asli orang Jakarta, Betawi.
sekampung sama aneh orang Jakarta ade nggak ade. Jadi ntar kalau saya ngomongnya banyak pakai maafin ye, ikhlasin ye, redoin ye, la ilaha illallah. Papa saya umur sudah 66, nggak pernah mau ke dokter, susah. Orang Betawi mah susah. Kalau katanya, ibu pernah dengar istilah orang Jakarta nggak? Sengkeng, tahu sengkeng? Tekan. Apa yang dia mau harus keras kepala, cekurang Sunda. Bedegong. Hah? Apa? Keras kepala. Apa sih orang Sunda bilang itu? Hah? Bedegong. Keras kepala. Tiba-tiba jalan bu, napasnya ngap-ngapan. Ini bahasa Betawi lagi. Apa ngap-ngapan? Ngap-ngap. Hah? Rengga payun. Ya, ngap-ngapan, ngos-ngosan. Jalan. Saya curiga, saya bawa alat cek darah tubuh yang isi touch yang disuntik di sini. Saya cek gula darahnya 425. Normalnya berapa? 200. Kolesterolnya 275. Trombositnya turun 5. La ilaha illallah. Itulah manusia. Kayak saya 65, pegang handphone tuh, pegang gelas udah gini. Saya mikir kenapa kok Allah bikin ngadek-deknya, bikin gemeter. Itu nasihat dari Allah. Kalau ibu sudah tremor, gemeter pegang sesuatu, Allah mau bilang jangan terlalu kencang menggenggam dunia. Sudah saatnya engkau banyak lepaskan genggamanmu, berbagilah kebaikan terhadap siapapun. Orang semakin tua ibu, matanya semakin lamur. Tahu lamur? Pandangannya tidak jelas, buram, ngeblur, cekurang sudah. Hah? Apa? Buram, ya, samar-samar. Ibu lihat kamu nanya ini siapa? Samar-samar. Baca Quran samar-samar, betul nggak? Tapi walaupun lihat Quran samar-samar, lihat orang samar-samar, lihat duit merah samar-samar nggak? Jelas ya? Jangankan dipegang, ketahuan. Kenapa Allah bikin samar-samar? Allah mau bilang, wahai manusia, jangan engkau terlalu fokus dengan pandangan dunia. Mata di kepala ketika ditutup dia menjadi gelap, tidak terlihat apapun. Suatu saat pun kita akan menggelapkan mata kita. Saat kapan? Saat Israel menjemput. Tubuh terbujur kaku, tidak bisa melihat. Kenapa Allah bikin pandangan kita lamur? Jangan sering-sering melihat dunia dengan mata. Lihatlah dunia dengan mata, bukan yang di kepala, tapi mata yang ada di hati. Jangan terlalu banyak emosi. Jangan terlalu sering marah. Sebentar lagi kita semua akan kembali kepada Allah. Betul? Sayangnya gak pernah ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bisa jadi ibu-ibu di sini duluan, saya belakangan, nggak ada yang tahu. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu duluan. Nggak ada yang tahu. Ibu bisa nebak siapa di antara di sini yang meninggal duluan? Nggak ada.
Ada yang sudah dirawat di rumah sakit Pak berbulan-bulan, sudah masuk ruang ICU. Dari namanya saja ICU, aku, si, lihat, you, engkau ya Allah. Jadi orang kalau udah masuk ruang ICU, tanda-tanda sebentar lagi melihat Allah. Hati-hati ibu, orang kalau sudah masuk ruang ICU, sholat sudah di mana-mana, betul nggak? Tapi ada orang berhari-hari di ruang ICU, Pak, keluar sehat, dirawat berbulan-bulan, nggak mati. Padahal anaknya udah nyatetin warisan. Ada yang nggak pakai sakit mati, betul nggak? Duduk, pusing, mati. Seorang kampung mah itu kena angin apa? Angin duduk, serangan jantung. Ini angin paling jahat sedunia, duduknya bikin mati. Gimana loncat coba itu angin? Bersyukur ya Allah masih sehat ibu ya. Ibu sering-seringlah bercermin di cermin sesungguhnya. Jangan banyak-banyak bercermin di kamera selfie, banyak filternya. Yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Kata orang kameranya kamera jahat. Bu, saya pernah bu di Bengkulu ibu-ibu ngajakin selfie, lupa dimatiin filternya. Itu muka saya di handphone dia, bibirnya merah. Di atas kepala saya ada bandonya, Hello Kitty-nya 2 di atas. Aduh, dia mau Ustadz Ero. Subhanallah ya. Jangan bercermin pada handphone. Sering-seringlah bercermin pada cermin sesungguhnya. Tatap dalam-dalam wajah dan mata kita masing-masing. Itu mata yang nanti akan terakhir melihat dunia entah kapan waktunya. Kita nggak pernah tahu kapan mata ini melihat dan memandang suami tercinta, anak-anak yang kita sayang. Bisa jadi putar kepergian kita dari rumah tadi ke sini itu adalah langkah terakhir keluar dari rumah. Makanya jangan sombong, jangan angkuh ibu. Punya salah ya minta maaf. Jangan gengsi minta maaf. Tidak akan pernah menjadi hina orang yang minta maaf. Orang yang minta maaf justru mulia di mata Allah. Ustaz, kalau minta maaf sama orang itu sekali cukup ya Ustaz, katanya. Datang minta maaf, kalau orang itu nggak maafin gugur kewajiban kita. Ternyata salah ibu. Saya pernah tanya sama almarhum Syekh Ali Jaber, masih ingat? Saya ajak makan, kan beliau asli orang Arab. Ya, saya salah traktir. Syekh, saya traktir. Iya Pak Ustadz, saya ajak makan bubur ayam. Nyampe di tempat dia bingung, Ustadz ngajak saya makan bubur. Iya Syekh, bubur mas saya di sini doang Pak Ustadz. Makannya apa? Kepala kambing. Masya Allah. Tahu gitu saya ajak makan kepala ayam. Sambil makan sambil ngobrol, Syekh, kita kalau minta maaf sekali, orang gak maafin cukup nggak? Tidak. Minta maaf itu wajib datang kepada orang yang kita maaf paling sedikit 3 kali. Berapa kali? Ibu ketok pintu, namun sunnahnya berapa kali? 3. Ibu minum, sunnahnya berapa tegukan? 3. Angka 3 lagi. Suami menceraikan istri sampai talak berapa? 3. Maka ibu datang ke orang yang ibu minta maaf 3 kali. Bahkan kata Syekh Ali Jaber, Ustaz kalau punya salah minta maaf sama orang lain, datang pertama kata Rasul tahadu tahabu, datanglah maaf sambil nenteng-nenteng hadiah. Bawa martabak 1 dus. Assalamualaikum Bu Haji, saya punya salah minta maaf ya, kata si Bu Haji. Tiada maaf bagimu. Dunia akhirat saya tidak ikhlas.
Oh ya udah Bu Haji, nggak apa-apa. Ini martabak, nggak boleh lah. Martabaknya diambil. Salah nggak dimaafin. Besok datang lagi Bu. Kalau perlu bawa 3 dus martabak. Masih belum dimaafin, datang yang ketiga. Kalau perlu jangan 3 dus, gerobak-gerobaknya dorong. Kalau sudah tidak dimaafkan, baru gugur kewajiban ibu. Ibu punya salah sama tetangga. Jelas ibu yang salah. Tapi gengsi. Yang tahu gengsi kan bukan kita, bukan orang lain, tapi kita. Ngapain? Tetangga orang susah, kita kan orang kaya. Ngapain minta maaf? Gengsi. Ibu mau minta maaf, tidak mau gengsi. Tapi sudah minta maaf sama Allah. Ya Allah, saya punya salah ya Allah. Tapi saya gengsi mau minta maaf ya Allah. Maafin saya ya Allah. Dimaafin gak salahnya? Enggak. Karena secara hablum minan nas, hubungan dengan manusia, ibu harus minta maaf dulu ke orang yang ibu bikin salah, baru minta maaf sama Allah. Jujur, ibu paling sering bikin salah selama ini sama siapa? Bagus. Saya suka wanita-wanita jujur, ya, yang punya suami. Yang gak punya suami, ada di sini yang sudah tidak punya suami. Ada, alias janda. Ada. Coba yang janda angkat tangan. Tapi saya angkat tangan. Ini jangan-jangan pengajian janda. Bu, masih hidup? So, perempuan itu paling gengsi minta maaf sama suami. Kok tak usah tahu pengalaman? Istri saya Bu, kalau punya salah minta maafnya nggak bisa langsung, muter. Ngomongin ngomongin mantan dulu, ngomongin kesini, baru Masya Allah 3 hari, ujung-ujungnya alhamdulillah tetap yang salah adalah betul. Baru di sini ada yang ikut ngaji kutil anaknya. Halo Bu, ini masalah hati. Kan kita lagi ngomongin hati, separuh hati yang baru. Hati bahasa Arabnya qalbu. Masuk Indonesia jadi kalbu. Makanya Titi DJ dulu ngeluarin lagu judulnya Bahasa Kalbu. Kalbu itu dari kolbu. Kolbu itu Bu, segumpal daging yang gampang berbolak-balik. Dan hati ini menentukan bagaimana seorang hamba di mata Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Di dalam diri seorang manusia ada segumpal daging. Ulama yang lain menerjemahkannya segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini benar, bersih, semua tubuh ikut benar dan bersih. Idza fasada fasada jasadu kullu. Tapi kalau yang segumpal ini hancur, kotor, maka semua tubuhnya ikut kotor. Jadi manusia yang menentukan adalah bagaimana hatinya. Hati-hati Bu. Apa yang bisa menghilangkan hati? Iri, dengki, dendam, kesumat. Ciri-cirinya orang iri dengki, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Harusnya kan sebaliknya. Kalau ada orang senang, ibu harus ikut senang. Kalau ada orang susah, ibu juga ikut susah. Sekarang gimana badan gak pada sakit Bu? Asam urat sembuh, kolesterol naik. Kolesterol naik, darah tinggi, kuman. Gimana gak banyak penyakit? Lalu tetangga ganti mobil dia ganti penyakit.
Tetangga pasang AC dia yang kedinginan meriah. Stres nggak begitu? Hidup nikmatin aja. Ya Allah, udah hidup cuma sekali, isinya ngiri dengki. Dikit-dikit gosip, minal kepoin, wah nyinyirin, wah julitin. Ada WhatsApp di handphone kita kan? Ibu kalau buka WhatsApp ada 3 fitur: chat, status, telepon. Betul? Jujur, yang paling ibu sering kepoin yang mana? Sama Bu. Status itu kan kalau makin banyak hijau bintik-bintik berarti makin sering update status. Betul kan? Ibu masih berteman, masih save kontak. Kan kalau nggak di save nggak ketahuan kalau dia memperbaharui statusnya. Ibu lagi berantem sama bestie, tapi kontaknya masih disimpan dan diblokir supaya ibu bisa ngepoin. Itu temennya habis update status banyak titik-titik, ibu penasaran. Dibuka, ketahuan gua buka, nggak dibuka, malah pusing, badan meriah. Buka, jebret, bestinya lagi jalan-jalan ke Inggris. Itu langsung tok kebuka foto-foto dia. Enak gak hidup begitu Bu? Yang enak ada orang besti ibu update status kan jalan-jalan ke Inggris, kan bisa di komen statusnya ya. Ibu komen japri alhamdulillah Cin, kan itu kalau ibu-ibu ya. Alhamdulillah ya Cin, salam buat keluarga, sehat selalu, ikut bahagia. Dahsyat. Tapi jangan kayak sinetron Indonesia, tulisannya doang bahagia, hatinya kita doain biar dia mati di sana. Jangan ya. Ibu kalau mendoain orang lain, doanya kembali untuk diri sendiri. Ibu nyumpahin orang lain, sumpahnya kembali untuk diri sendiri. Obat hati mah gampang, istighfar. Coba astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Sampai lagi astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Istighfar. Yang kedua, kalau hati separuhnya mau menjadi baru, bergaullah dengan Al-Quran. Dengan apa Bu? Al-Quran. Kan ada doanya selalu kita baca habis baca Al-Quran ya. Allahumma rahamna bil Quran. Lanjut. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Oke, stop. Waduh, udah mau gas aja lagi nih. Ini kalau ibu sampai akhir kelar maghrib gitu ya. Al-Quran Bu, bagaimana cara bergaul dengan Al-Quran? Ini obat hati. Tadi istighfar. Bagaimana cara bergaul dengan Al-Quran? Satu, muliakan Al-Quran. Kalau ada Al-Quran di bawah, ibu pindahkan ke atas. Lihat orang dulu sangat memuliakan Al-Quran, hidupnya berkah. Contoh ini Al-Quran ya. Dan kakek nenek kita kan kalau misalnya mau baca Quran gak langsung baca. Satu, kedai. Dua, dicium. Kadang taruh di atas kepala, didekapnya di depan dada. Ibu jujur sama saya, jangan ada dusta antara kita.
Sekarang, hari ini, minggu ini, bulan ini, ibu lebih sering mana? Sering baca Al-Quran apa baca handphone? Mantap. Ibu lebih sering buka-buka Al-Quran apa handphone? Keren. Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan Al-Quran, jujur balik lagi gak? Ibu ngaji ke sini yang ketinggalan handphone, balik lagi? Pasti. Padahal yang nanti nolong di kuburan siapa? Al-Quran. Jadi muliakan, Bu, walaupun nggak baca Al-Quran, minimal ibu bawa Al-Quran. Ustaz, Al-Quran kalau dari handphone bagaimana? Tetap beda. La yamassuhu illal mutahharun. Ibu baca Al-Quran dari handphone harus wudu nggak? Nggak ada megang handphone harus wudu. Sekarang ibu baca Al-Quran dari mushafnya, Qurannya harus wudu. Beda, adabnya beda. Ibu kalau baca Al-Quran, Pak, ambil wudu, pakai mukena, betul nggak? Al-Qurannya bagus, buka lekar, itu adab, tetap beda. Muliakan Al-Quran, itu yang pertama. Minimal di tas ada Al-Quran kecil, udah dibaca nggak apa-apa. Al-Quran itu hebat. Jangankan ibu buka, kita pegang saja berkah. Masya Allah. Apalagi ibu bawa, taruh di mobil, ada di rumah. Sekarang kalau mau jujur lebih banyak TV daripada Al-Quran di rumah kita. Betul nggak? Ruang tamu TV, kamar anak TV, kamar orang tua TV, dapur TV, kamar mandi TV. Ini rumah atau TV? Tapi Al-Quran, Allah, 3 turunan gak diganti. Lihat ya Bu, nanti setelah kuliahkan ibu baca. Orang dekat sama Al-Quran berkah. Makanya orang dulu, kakek nenek kita jarang sakit berobat ke dokter, jarang. Contoh, ibu tahu cekukan kan? Cek orang Sunda apa? Sisi dua, ngomongnya gitu, sisi dua. Cekukan, ibu masih ingat? Nggak tahu sama nggak obatnya? Kalau orang cekukan, obatnya apa zaman dulu? Ayo. Sama, ujung tikar tempel di mana? Sama udah. Sisi dua, betul? Sembuh nggak? Sembuh. Bu, dokter spesialis mana yang bisa buktiin apa hubungan antara cekukan sama ujung samak? Tapi sembuh. Kenapa? Yang ngedoain nenek kita. Nenek kita sering baca Al-Fatihah, hatinya bersih. Gak ada zaman dulu update status di Facebook. Hatinya bersih, suci. Dia berdoa, orang yang hatinya bersih diijabah. Itu bukan jampe-jampe, itu malah lagi baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, baca Al-Fatihah, sembuh. Masya Allah. Masih ada yang seperti itu sekarang? Itu susah. Dikit-dikit dokter, dikit-dikit dokter, cekukan. Oke, Ibu, ada penyakit kalau di orang Jakarta, ya, bisulan. Apa orang sudah bilang? Bisul. Ibu tahu, siapa yang tahu obat zaman dulu nenek-nenek obat mujarab bisulan apa? Patok ayam. Betul. Tapi ada yang paling mujarab. Kentang bisa. Ada yang paling mujarab apa? Apa? Upil. Apa cek orang Sunda? Korong. Ustaz, yang benar Bu. Saya di pesantren bisulan. Ya, ini mah di Jakarta. Mungkin kalau di sini dipatok ayam. Cuman saya kebayang itu udah bisulan dipatok ayam, ya Allah, Saya bisulan Bu, kata nenek saya waktu di pesantren pulang ke rumah ke dokter sakit.
Ibu tahu, udah nggak usah ke dokter. Saya masih kecil, kelas 1 sana, buka sana. Buka sana, Numi, tahu Numi? Apa kata orang Sunda Numi? Nah itulah kira-kira. Numi, ya Allah dia di pojok lemari. Sedang mencari kualitas terbaik. Obat paling mutiara. Ibu tahu ketika udah dapat dia taruh di mana? Di mata bisul. 5 menit ya Allah pecah. Apa hubungan antara korok coba sama bisul? Tante nyambung. Itulah Al-Qur, itulah sholat. Oke. Ada anak kecil udah mulai besar tapi masih pipis di kasur. Orang Jakarta bilangnya ngompol. Orang sini bilangnya sama. Ingat gak obat ngompol paling mujarab apa? Capung. Capung. Cek orang Sunda. Papatong. Apa? Papatong. Oh, itu karena laki-laki jantan. Kalau perempuan mamatong. Orang Betawi potong. Ya Allah, obatnya capung, Bu. Ini sepakat, ini obat nasional. Zaman itu ibu ingat gak papatong kasihan nasibnya? Gak boleh ada papatong ngomong. Disuruh ngapain itu papatong? Ngisep apa? Udel. Bodoh. Mending udelnya bagus. Ya Allah, itu udel udah kayak barongsai. Disuruh ngisep, sembuh gak? Dokter spesialis mana yang bisa membuktikan apa hubungan antara ngompol sama papatong? Nggak ada. Hebat, berkah loh Al-Quran. Masya Allah, jangan coba-coba zaman sekarang. Ibu anak masih ngompol pakai papatong suruh ngisep udel, saya jamin papatongnya pingsan. Inilah Al-Qur'an. Ibu ada masalah, ibu pusing, nggak usah baca Al-Quran dulu kalau masih berat. Taruh Al-Quran di sini. Taruh Al-Quran di sini, buktikan ibu dalam keadaan berwudu, buktikan. Apalagi kalau ibu meluk Al-Quran di sepertiga malam, dalam tahajud, di atas sejadah dengan tetesan air mata, curhat. Mana tahu ibu disakiti suami, dihianati suami. Ya Allah, curhat sama Allah. Suami saya ya Allah, 2 puasa, 2 lebaran gak pulang-pulang ya Allah. Toyib batu. Siapa namanya? Toyib. Bang Toyib. Cerita ibu Al-Quran. Minimal ada Al-Quran di tas, di mobil. Ibu, orang lagi sakit di ruang ICU, pasti yang dia minta ditaruh di sampingnya apa? Quran. Ada orang di ICU, tolong ya itu jam tangan saya taruh di sebelah. Ada. Itu tolong ya jas saya yang mahal puluhan juta taruh. Enggak, yang dia cari apa? Al-Quran. Ya Allah, mana Al-Quran? Orang kalau udah sakit baru nyariin Al-Quran. Kenapa kita yang masih sehat tidak dekat dengan Al-Quran? Jadi saya mau pesan ibu yang punya banyak masalah, yang bingung, kalau belum bisa banyak baca Al-Quran, belum bisa menghafal Al-Quran, berapa juz Al-Quran? 30 juz. Dan ibu-ibu yang hadir di sini sudah hafal 30 juz apa juz 30? Juz 30. Juz 30 juga surat favoritnya 30. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ayo we muter-muter. Sekalinya baca Al-Kafirun gak nemu ujungnya. Walantum abiduna ma'bud walana walantum walana walantum.
baca inna atau inna lupa inna kata anaknya inna lillahi Kalau ibu belum bisa hafal, dah jangankan ngapalin Quran, umur segini bu, nama cucu aja udah lupa. Betul nggak? Ustaz, bisa nggak saya nggak baca Quran? Tetap baca Quran dapat pahala. Tapi saya agak repot Ustaz, paling 1-2 ayat sudah. Tapi saya nggak bisa hafal Quran. Ada amalan yang sama dengan menghafal Quran di umur ibu yang sudah semakin tua, sudah susah menghafal. Ada apa? Sedekah Al-Quran. Ibu ada rezeki 500.000, 1 juta, ya ke toko buku beli Al-Quran, taruh di masjid, nah seperti itu. Taruh di pesan. Kalau mau lebih dibaca di mana? Di pesantren, di sekolah, titip 5. Ibu tulis Al-Quran, buka setiap Al-Quran ibu tulis nama almarhum yang mau ibu kirimkan, hadiah buat orang tua. Misal contoh kakek saya Haji Mawardi bin Haji Zainal Abidin almarhum. Setiap dibaca Al-Quran itu, maka insya Allah pahalanya untuk siapa? Untuk almarhum. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini hebat ya. Mumpung kita masih hidup, maka dekatlah dengan Al-Quran. Baik, apa obat hati berikutnya? Tadi yang pertama apa sebelum baca Al-Quran? Istighfar. Yang kedua akrab dengan Yang ketiga tidak lain adalah sedekah. Sedekah itu melembutkan hati. Ibu kalau nyenengin orang dengan sedekah pasti didoain sama orang lain, betul nggak? Ibu disenengin sama suami, pulang dari sini tiba-tiba suami ngasih uang, jebret 15 juta, walaupun cuma mimpi. Seneng apa enggak? Ibu seneng dikasih uang sama suami, disenengin suami, itu suami ibu sumpahin apa ibu doain? Belum pernah ada suami ngasih uang ke istri disumpahin sama istrinya. Mudah-mudahan ayah serangan jantungnya ya. Ya, pasti didoain. Itulah kalau kita sedekah sama orang lain, kita didoain banyak orang. Semakin banyak doa, bisa jadi semakin banyak peluang doa dijabah oleh Allah. Jangan pede dengan doa sendiri. Bisa jadi dari sekian banyak yang hadir di sini, doa saya yang paling ditolak oleh Allah. Kenapa? Pinter ngomong doang gak bisa ngelakuin. Tuh. Jadi kalau ibu ngasih tukang parkir, ternyata tukang parkir itu rajin duha, rajin puasa sunnah, rajin tahajud, casingnya doang seperti itu compang camping. Tapi ternyata ini kekasih Allah. Kita kasih sedekah, dia berdoa, diijabah oleh Allah. Ibu pasti pernah ngalamin kejadian yang di luar logika ya. Saya pernah kecelakaan, bukan kecelakaan. Saya bawa mobil hujan gede itu tahun 2008. Saya bawa Avanza waktu itu di jalan tol Jakarta dari Priuk mau ke Bekasi. Itu jalan besar. Tiba-tiba karena ada rem mendadak di depan, saya ngerem, mobil saya melintir. Tahu melintir ya? Apa cuma orang Sunda nih? Selip. Tiba-tiba bunyi juga dalam hati saya, ini hancur bemper saya nih. Saya mimpi karena teman saya sampai kepentok tadi, sampai ke depan. Ya Allah, itu yang di depan hancur dan saya hancur, mobil saya. Bemper depan aman, belakang aman, tuh bunyi apa tadi? Saya sampai bingung bu, percaya tak percaya. Saya baru ingat, bisa jadi itu hadiah dari Allah karena kita pernah sedekah beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu mungkin saya sedekah, hadiahnya ditahan sama Allah. Allah paling tahu kapan Allah kasih hadiahnya untuk kita. Bisa jadi kalau Allah kasih hadiahnya saat itu juga, kecelakaan saya di situ jebret terbalik. Tapi Allah tahan hadiahnya. Oh, ini saat yang tepat sedekahnya dikasih dalam bentuk hadiah, selamat, tidak terjadi apapun. Jadi kebaikan ibu gak akan pernah tertukar bu.
Bisa jadi sehatnya ibu sekarang, di saat yang lain sakit, atau ketika COVID banyak yang meninggal, tapi ibu sehat. Bisa jadi bukan karena tubuh ibu, tapi ibu pernah sedekah beberapa tahun yang lalu, didoakan oleh orang lain, diijabah oleh Allah. Allah kasih hadiah ke ibu saat itu di saat yang tepat. Amin ya Rabbal. Dan doa yang paling diijabah adalah dakwatul mazlum, orang yang terzolimi. Saudara kita di Palestina terzolimi tidak? Terzolimi. Maka sengaja siang ini kami hadir untuk memudahkan, melayani Bapak Ibu yang ingin menitipkan rezeki untuk saudara kita di Palestina. Tidak ada paksaan Bapak Ibu, aman, lillahi ta'ala. Ibu yang pakai cincin emas, gelang berlian, bawa BPKB motor, sertifikat rumah, aman, gak dipaksa. Ini niatnya lillahi ta'ala, silahkan saja. Ustaz, saya ada uang cash, boleh. Terus Pak Ustadz, kita sedekah ke sana, bagaimana bentuknya? Kita akan bersedekah, dititipkan rezekinya di sini melalui Yayasan Sahabat Kemanusiaan. Mereka punya mitra perwakilan yayasan di Palestina. Di sana nanti rezekinya dibelikan gandum, apa Bu? Gandum, makanan pokok di sana kan gandum, ya. Kalau di sini kita makannya apa? Makan beras, nasi. Makannya nasinya dari beras. Di sana dibeliin makanan pokok gandum yang kualitasnya baik. Kalau istilah beras, beras Cianjur yang wangi-wangi, bulat-bulat. Ustaz, boleh tahu berapa nilai satu paket gandumnya? Satu paket gandumnya 500.000 rupiah. Ibu yang mau 2 paket berarti 1 juta. Dan dilipat gandakan saja ya. Terserah mau berapa paket. Ustaz, saya gak ada uangnya Ustaz. Ini awal bulan gajian belum turun Pak Ustaz. Gimana caranya? Ibu tenang. Sedekah itu paling mudah. Senyum saja sedekah. Ada sedekah yang paling ringan, yaitu dengan niat. Dengan apa Bu? Ibu yang belum ada uangnya, belum ada rezekinya, cukup nanti sampaikan niatnya. Ada ustaz-ustazah kami yang menggunakan seragam. Neng, ustazah Kadir, saya mau sedekah, belum ada uangnya, tolong niatnya dicatat ya. Khawatir nanti umur saya nggak sampai, pahalanya sudah sampai. Nanti kalau sudah ada rezekinya, seminggu, 3 minggu, 3 bulan, baru saya transfer. Transfernya ke rekening yang ada di lembar komitmen. Ada Bank Muamalat, Bank BSI, dan Bank BJB. Lembarannya seperti ini. Sob, mangga silakan. Ustaz, saya ada uang tunai, tapi uang saya di rumah Pak Ustaz. Silahkan ambil dulu boleh. Ngomong-ngomong, ibu rumahnya di mana? Di Aceh Pak Ustaz. Ustaz, sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, kita sama-sama undang sesepuh kami, guru besar kami, Bunda Siti, untuk bersamai di depan, dan juga Ibu Ketua Majelis Taklim Asyifatia dari Susan. Semoga dengan salawat ini menentuk hati kita semua untuk semakin cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga makin cinta kepada saudara-saudari kita di Palestina sana. Semoga doa dari kita di Indonesia bisa juga terasa hingga ke Palestina. Amin. Pelindung dan penolong kita.
terkhusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Hasbi